ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja samalah. Jenderal mana yang mau taruh? Forza keren. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube Ridho Nur Abdi Rompal. Hentikanlah mengkafir-kafirkan saudaramu, karena sangat boleh jadi kita tengah diadu domba oleh pihak-pihak lain untuk melemahkan ukhuwah Islamiyah. Genapa nggih? Genapa nggih? Makanya pernah saya bikin lagu yang namanya Ukhuwah Islamiyah. Pernah dengar? Pernah dengar? Belum? Mau dengar? Tangon bisik. Begini, Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Kenapa harus saling mengkafirkan? Paham? Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Kenapa harus saling membid'ahkan? Gini nggih? Baca kunut dan tidak baca, semuanya benar. Berbeda rakaat tarawih, semuanya benar. Sehingga betul. Perbedaan yang tidak penting jangan masalahkan. Bina rasa persaudaraan, bukan permusuhan. Ukhuwah harus diwujudkan. Setuju? Setuju? Sing ora tahlil nggak berdosa, yang tahlil banyak pahalanya. Kenapa nggih? Yang nggak maulidan nggak berdosa, yang maulid banyak pahalanya. Yang nggak yasinan nggak berdosa, tapi yang yasinan banyak pahalanya. Kenapa? Rasulullah menyatakan, man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang baik, maka dia akan mendapat pahalanya dan mendapat pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Amin. Amin. Wahai umat Islam yang terlanjur tersesat jalan, kembalilah pada jalan yang digariskan Tuhan. Amin. Wahai umat Islam, jangan kita diadu domba. Wahai umat Islam, jangan kita dipecah belah. Kita tak bisa maju kalau tidak bersatu. Kita jalan di tempat kalau selalu berdebat. Fikirkanlah. Saya kira rame-rame. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Kenapa harus saling mengkafirkan? Sudah hafal? Suara rame-rame. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, hadis kita sama. Kenapa harus saling mengkafirkan? Lagi, sholat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Kenapa harus saling membid'ahkan? Dari yang pertama ya. Oke?
Oke? Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Kenapa harus saling mengkafirkan? Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Kenapa harus saling membid'ahkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yuk kita rekat ukhuwah Islamiyah, lintas madhab, lintas ormas Islam, lintas organisasi politik. Setuju? Setuju? Amin Allahumma. Bangun bisik. Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, Allahumma ighfir lahu, amin, warhamhu, amin, wa'afihi, amin. Pernah bilang gini, itu penceramah itu mubaligh ibarat mobil jalan, jadi perlu bensin. Kalau mustami'in mustami'at pendengar ini ibarat mobil mogok, nggak perlu bensin. Faham? Tanggung bisik. Ini 90% saya lihat perempuan ini. Kenapa enggak? Kalau perempuan lebih banyak ini ada dua kemungkinan ini. Perempuannya, ibu-ibunya yang lebih beriman dari suaminya, ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bapak-bapak di sini istrinya 4. Sing mana yang benar ini, Pak? Hei, sekian banyak wanita, saya mau tanya ini, ada nggak istri salehah? Mana ngacung istri salehah? Ngacung, saya mau hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 21. Ada nggak 1000 orang di sini? Lebih dari 1000 orang wanita, cuman ada 21 yang salehah. Itu pun belum tentu. Gimana Bongge? Kita cek dulu benar nggak yang 21 ini salehah ini? Hei, tahu nggak hadiah istri salehah? Tahu nggak? Ada 2. Yang pertama, qilahat khulil jannah min ayyi babin syi'ti. Nanti kalau mati boleh masuk surga dari pintu yang mana saja yang dia mau. Ini 1. Yang kedua, nanti dibangkitkan di surganya Allah lebih cantik dari bidadari. Faham? Kenapa ini rame? Hah? Ibu mau kemana? Hei, Bu, mau kemana? Mau kencing. Jadi balik lagi loh. Ya. Ini suara Bali tak dungakil. Nah, saya mau tanya, woi, mau nggak lebih cantik dari bidadari? Mau masuk surga dari pintu yang mana saja? Sanggup jadi istri salehah? Ingin tahu syarat istri salehah? Ada 5. Nah, tolong yang 21 ini dicek ini. Ada 5 syarat atau ciri istri salehah. Yang pertama, idza salatil mar'atu khamsaha. Kalau dia sholat 5 waktu, sanggup? Sanggup. Yang kedua, wa shamat syahraha. Puasa di bulan Ramadan, sanggup? Yang ketiga, idza nazarta ilaiha saratka.
kalau dipandang oleh suami, suaminya merasa senang. Kenapa? Dia pandai menjaga penampilan lahir dan batin. Tampil di depan suaminya selalu cantik, selalu rapi. Batinnya juga akhlaknya bagus, nggak pernah melototin suami, nggak pernah ngambek, nggak pernah bentak-bentak, nggak pernah ngomel, sanggup. Enggak. Ini kan Pak ibu-ibu ini, kalau dandan rapi kan kalau mau ke tempat umum aja Pak, betul Pak? Kalau mau arisan, mau ke taklim, setel habis dia. Betul. Pakaian yang bagus-bagus yang kita beliin cuma dipakai kalau mau kondangan. Ya, mau gini kayak gini. Minyak wangi yang kita beliin yang mahal-mahal disemprotin kalau mau keluar rumah. Pantat-pantatnya disemprotin. Saya mau tanya, Bu, boleh nggak tampil cantik dan harum di muka umum? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Di samping demi kenyamanan diri dan lingkungan, juga untuk nama baik suami. Itu ibu siapa ya? Udah cantik wangi loh. Itu kan istrinya Haji Oma. Coba kalau ibu tampil sembarangan, udah tampilnya berantakan, bau jengkol, bau ketek,